Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek mata kuliah antar akuntansi cookies creation. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zika Ramadini, NPM 536100003. Saya Siti Rosida, NPM 253611100008. Saya Hendro Panapulan Stomful dengan NPM 25361400011. Saya Jericho dengan NPM 25361412. Baik, pertama akan dijelaskan tentang transaksi pada jurnal umum oleh teman kami. Oke, di sini saya akan mempresentasikan jurnal umum milik Cookie Creations pada periode 1 sampai 31 Desember 2025. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Di dalam jurnal terdapat tanggal transaksi, nama akun, debit, dan kredit. Total debit dan kredit juga harus balance atau seimbang. Pada tanggal 8 Desember 2025, perusahaan mencatat transaksi modal awal dari pemilik yaitu Natali sebesar 520. Transaksi ini dicatat dengan menambah kas di sisi debit dan modal di sisi kredit. Masih di tanggal yang sama, perusahaan juga menerima tambahan kas usaha sebesar 500. Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2025, perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 65. Karena termasuk beban, maka dicatat di debit pada akun beban iklan dan kas usaha berkurang di sisi kredit. Tanggal 13 Desember 2025, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 125 secara tunai. Maka akun perlengkapan bertambah di debit dan kas usaha berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2025, perusahaan membeli peralatan sebesar 300. Peralatan termasuk aset perusahaan sehingga dicatat di debit, sedangkan kas dicatat di kredit. Pada tanggal 16 Desember 2025, perusahaan melakukan pembayaran wesel sebesar 2.000. Karena merupakan pembayaran kewajiban, maka wesel bayar dicatat di kredit dan kas usaha di debit. Tanggal 17 Desember 2025, perusahaan kembali membeli peralatan sebesar 900 secara tunai, maka akun peralatan bertambah di debit dan kas usaha berkurang di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2025, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 125. Kas usaha bertambah di debit dan pendapatan jasa dicatat di kredit karena menambah pendapatan perusahaan. Pada tanggal 25 Desember 2025, perusahaan menerima pendapatan diterima di muka sebesar 30. Artinya perusahaan menerima uang terlebih dahulu sebelum jasa diberikan. Terakhir, pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan membayar asuransi dibayar di muka sebesar 1.320. Karena manfaatnya digunakan untuk periode mendatang, maka dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Dari seluruh transaksi tersebut, total debit dan kredit sama-sama berjumlah 5.885. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan jurnal sudah seimbang dan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Next. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan buku besar dari perusahaan Cookie Creation untuk periode 1 sampai 30 Desember 2025. Buku besar merupakan tahap lanjutan setelah jurnal umum
di mana semua transaksi yang sudah dicatat sebelumnya dipindahkan atau diposting ke masing-masing akun agar lebih terstruktur. Pertama ada akun kas, terdapat transaksi pada tanggal 8 Desember sebesar 520 di sisi debit, yang berarti terjadi penambahan kas. Kemudian di tanggal yang sama terdapat pengurangan sebesar 500 di sisi kredit, sehingga saldo akhir pada akun kas adalah 20. Selanjutnya pada akun kas usaha, terdapat beberapa transaksi yang cukup banyak, diawali dengan saldo 500 pada tanggal 8 Desember. Kemudian terjadi beberapa pengurangan seperti 65 pada tanggal 11 Desember dan 125 pada tanggal 30 Desember. Setelah itu terdapat penambahan yang cukup besar, yaitu 2000 pada tanggal 16 Desember. Lalu kembali terjadi pengurangan seperti 900 pada tanggal 17 Desember dan 1320 pada tanggal 31 Desember. Setelah semua transaksi tersebut, saldo akhir akun kas usaha adalah 245. Untuk akun peralatan terdapat penambahan sebesar 900 pada tanggal 14 Desember dan 300 pada tanggal 17 Desember. Sehingga total saldo peralatan menjadi 1.200. Karena peralatan termasuk aset tetap, maka dilakukan penyusutan. Pada akun piutang usaha terdapat penyesuaian sebesar 300 di sisi debit pada tanggal 31 Desember, yang berarti perusahaan memiliki hak untuk menerima uang dari pelanggan. Bisa di scroll ya. Oke. Selanjutnya pada akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa, terdapat saldo sebesar 125 di sisi kredit yang menunjukkan pendapatan yang telah diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Sedangkan pada akun pendapatan diterima di muka terdapat saldo sebesar 30 di sisi kredit, yang berarti perusahaan sudah menerima uang tetapi belum memberikan jasa, sehingga masih menjadi kewajiban. Dan untuk akun beban terdapat beberapa jenis beban yang muncul dari jurnal penyesuaian, yaitu beban iklan sebesar 65, beban perlengkapan sebesar 35, beban penyusunan peralatan sebesar 20, beban bunga sebesar 5, dan beban utilitas sebesar 45. Semua beban ini dicatat di sisi debit karena menambahkan beban perusahaan. Kemudian pada sisi kewajiban terdapat utang utilitas sebesar 45, bunga yang harus dibayar sebesar 5. Kedua akun ini menunjukkan kewajiban perusahaan yang masih harus dibayar di masa mendatang. Dari keseluruhan buku besar ini, kita dapat melihat saldo akhir dari setiap akun secara jelas. Saldo-saldo ini nantinya akan digunakan untuk menyusun neraca saldo, kertas kerja, hingga laporan keuangan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja Cookies Creation per 31 Desember 2025. Sebelum itu, kertas kerja ini terdiri dari beberapa kolom utama, antaranya neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan terakhir ada laporan keuangan. Oke, pertama di sini juga ada kolom akun name, yang dimana nama-nama akun yang digunakan pada periode jurnal tersebut. Yang pertama ada kas sesuai saldo akhir pada buku besar, yaitu di debit sebesar 20, kas usaha sama, saldo akhirnya 245 di debit, perlengkapan 125 di debit, peralatan 1.200 di debit, modal 820 di kredit, pendapatan jasa 125 di kredit, pendapatan jasa diterima di muka sebesar 30 di kredit, wesel bayar 2000,
beban iklan 65 di debit, dan terakhir ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.320. Di sini menunjukkan angka yang seimbang antara debit dan kredit pada neraca saldo, yaitu sebesar 2.975. Next ada jurnal penyesuaian. Yang pertama, soalnya itu tentang mencatat nilai perlengkapan yang sudah terpakai selama bulan Desember dan mengurangi nilai asetnya. Yaitu jurnalnya ada beban perlengkapan di debit sebesar 35 dan juga perlengkapan di kredit sebesar 35. Jadi jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan di kredit. Next, yang kedua itu menjelaskan tentang penyusutan peralatan. Jadi itu mencatat penurunan nilai peralatan di saldo awal sebesar 1.200 karena sudah terpakai sesuai masa manfaatnya, yaitu 5 tahun atau 60 bulan. Jadi perhitungannya untuk mendapatkan hasil saldo untuk di penyesuaian 1.200 dibagi 60 bulan, hasilnya itu 20. Jadi jurnalnya itu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 20 dan juga akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 20. Yang ketiga itu ada mengakui beban dan kewajiban bunga. Karena di saldo awal itu sebesar 2.000, terus karena ada beban bunga sebesar 6%, perhitungannya menjadi 2.000 dikali 6% dikali 0,5 per 12 bulan. Hasil akhirnya menunjukkan angka 5. Jadi jurnalnya itu beban bunga di debit sebesar 5 dan juga dan bunga yang harus dibayar di kredit sebesar 5. Next, untuk yang keempat ada pencatatan pendapatan yang sudah diperoleh karena jasanya telah diselesaikan sesuai dengan soal, yaitu sebesar 300. Jadi jurnalnya piutang usaha 300 di debit dan juga pendapatan jasa 300 di kredit. Terakhir, mengenai beban listrik yang kewajibannya belum diselesaikan sesuai soal, yaitu sebesar 45. Jadi jurnalnya itu beban utilitas sebesar 45 di debit dan juga utang utilitas di kredit sebesar 45. Jadi total yang ada pada jurnal penyesuaian seimbang antara debit dan kredit sebesar 405. Next ada neraca setelah penyesuaian. Di sini kita hanya memindahkan saja saldo yang ada antara neraca saldo dan penyesuaian. Jika debit ketemu debit ditambah, jika debit ketemu kredit dikurang, jika kredit ketemu kredit ditambah, dan jika kredit ketemu debit dikurang. Itu mengikuti saldo normal awalnya. Untuk kas tetap di debit sebesar 20, kas usaha
sama, tetap di debit sebesar 245. Perlengkapan di debit pertama 125. Karena ada penyesuaian di kredit, otomatis 125 dikurang 35. Saldo akhir untuk neraca setelah penyesuaian di debit sebesar 90. Peralatan tetap di debit, tidak ada perubahan sebesar 1.200, dan modal juga sama, tidak ada perubahan, tetap di kredit sebesar 820. Untuk pendapatan jasa, karena pada awal 125 dan ada penyesuaian di kredit, antara kredit ketemu kredit itu sama dengan ditambah, otomatis hasil neraca setelah penyesuaian yaitu 425 di kredit. Selanjutnya ada pendapatan jasa diterima di muka, tetap di kredit sebesar 30. Hasil bayar 2.000 tetap di kredit. Beban iklan 65 di debit. Asuransi dibayar di muka 1.320 di debit. Terus ada beban perlengkapan di debit sebesar 35. Beban penyusutan peralatan di debit 20. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 20. Beban bunga di debit 5. Bunga yang harus dibayar di kredit 5. Utang usaha di debit 300. Beban utilitas di debit 45. Dan terakhir ada utang utilitas di kredit 45. Di sini juga neraca hasil total pada neraca yang telah disesuaikan itu sama seimbangnya antara debit dan kredit sebesar 3.345. Next ada laba rugi. Di sini kita menghitung pendapatan dan beban. Jadi hanya akun pendapatan dan beban saja yang akan kita catat pada kolom laba rugi. Dimulai dari pendapatan jasa di kredit 425, beban iklan di debit 65, beban perlengkapan di debit 35, beban penyusutan peralatan di debit 20, beban bunga di debit 5, dan terakhir ada beban utilitas di debit. Di sini menunjukkan saldo akhirnya 170. Untuk di kreditnya hanya ada 425 karena ada selisih antara kredit dan debit, dan sini menunjukkan angka di kredit lebih besar daripada debit, otomatis Cookies Creation mendapatkan net income atau laba bersih antara selisihnya sebesar 255, dan otomatis saldo akhirnya sama seimbangnya menjadi 425 debit dan kredit. Terakhir adalah kolom laporan keuangan. Di sini kita mencatat akun-akun seperti kas, perlengkapan, peralatan, dan piutang. Dimulai dari kas di debit 20, kas usaha di debit 245, perlengkapan di debit 90, peralatan di debit 1.200, modal 820. Di situ ada pendapatan jasa diterima di muka di kredit 30, hasil bayar di kredit 2.000, asuransi dibayar di muka di debit 1.320, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 20, beban yang harus dibayar di kredit 5, dan utang usaha 300 di debit, dan terakhir ada utang utilitas di kredit 45. Di sini menunjukkan total debit yaitu 3.175 dan di kredit 2.120. Ini kita mengikuti seperti kolom laba rugi.
Untuk selisihnya itu sebesar 255 karena Cookies Creation mendapatkan laba bersih atau net income pada per 31 Desember sebesar 255. Jadi, saldo antara debit dan kredit pada kolom laporan keuangan menjadi 3.170. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada akun perlengkapan terdapat saldo awal sebesar 125. Kemudian pada tanggal 31 Desember dilakukan jurnal penyesuaian sebesar 35 di sisi kredit, yang menunjukkan bahwa sebagian perlengkapan telah digunakan, sehingga saldo akhirnya menjadi 90. Hal ini terlihat pada akun akumulasi penyusutan peralatan, di mana terdapat penyesuaian sebesar 20 di sisi kredit pada tanggal 31 Desember. Ini menunjukkan adanya pengurangan nilai manfaat peralatan. Oke, terima kasih Rika. Selanjutnya saya akan membawakan laporan laba rugi. Dokumen yang saya tampilkan itu adalah tabel tentang laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan Cookie Creation selama bulan Desember 2025. Di bagian pendapatan, Cookie Creation memperoleh pendapatan jasa sebesar 425, sehingga total pendapatannya adalah 425. Di bagian beban usaha itu, perusahaan mengeluarkan beban iklan sebesar 65, beban perlengkapan sebesar 35, beban penyusutan peralatan sebesar 20, beban utilitas sebesar 45, dan beban bunga sebesar 5. Semua beban yang dijumlahkan menjadi total beban usaha, yaitu 170. Sehingga 425 dikurangi 170. Laba bersihnya menjadi 255. Lalu laporan ekuitas pemilik. Untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2025. Modal awalnya 0 karena bulan pertama perusahaan beroperasi. Lalu investasi pemilik sebesar 820 yang dilakukan oleh Natalie Kobel, ditambah laba bersih sebesar 255 yang berasal dari laporan laba rugi yang tadi saya sampaikan. Sehingga modal Natalie Kobel per 31 Desember 2025 sebesar 1075. Lalu tabel ketiga neraca terklasifikasi per 31 Desember 2025. Yang pertama adalah dari sisi aset. Aset lancar itu terdiri dari kas sebesar 20, kas usaha sebesar 245, piutang usaha sebesar 300 yang artinya masih ada pelanggan yang belum membayar jasanya. Lalu perlengkapan sebesar 90 dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.320. Sehingga total aset lancarnya itu 1.975. Untuk di bagian aset tetap, peralatan sendiri sebesar 1.200 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20. Sehingga peralatan bersihnya sebesar 1.180. Maka total aset dari dua aset ini ada di 3.155. Kalau dari sisi kewajiban dan ekuitas pemilik, yang pertama itu ada kewajiban lancar. Yang pertama utang utility sebesar 45. Bunga yang harus dibayar sebesar 5. Dan pendapatan diterima di muka sebesar 30. Sehingga total kewajiban bayar
sehingga total kewajiban lancarnya menjadi 80. Lalu ada kewajiban jangka panjang. Jangka panjang ini berupa wesel bayar sebesar 20.000. Jadi total kewajibannya ada di 2080 jika digabungkan dengan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Lalu di ekuitas pemilik, modal dari Natalie Koebel itu sebesar 1075. Angka yang saya tulis di sini itu dari laporan ekuitas pemilik tadi. Karena bisa dilihat dari 2080 dikurang 1075 sehingga mendapatkan 3155. Lalu kita lanjut ke jurnal penutup 31 Desember 2025. Tabel yang saya perlihatkan ini dibuat untuk menutup akun-akun sementara. Ada 4 ayat jurnal penutup, yaitu pertama, menutup pendapatan jasa di debit sebesar 425 dan laba rugi di kredit 425. Tujuannya untuk memindahkan saldo pendapatan ke akun laba rugi. Dan kedua, 31 Desember 2025 yang bagian laba rugi di debit 170. Semua akun beban itu dikreditkan masing-masing. Yang pertama ada beban iklan. Beban iklan itu di sisi kredit ada 65. Habis itu beban perlengkapan sebesar 35. Beban penyusutan sampai peralatan 20. Beban utilitas 45. Beban bunga 5. Lalu ikhtiar ketiga itu laba rugi. Modal dari Natalie Koebel sebesar 225. Dan yang keempat, modal dari Natalie Koebel itu price atau sama dengan nihil. Dan total kredit sebesar 850. Dan sehingga jurnal penutupnya yang seimbang. Lalu tabel yang ini keterangan posting income ini dikredit pendapatan akhir sebesar 425. Saldonya menjadi 425. Lalu yang kedua, pengeluaran akhir sebesar 170 dari penutupan beban. Saldo turun menjadi 255. Lalu yang modal akhir sebesar 255 dipindahkan ke modal. Jadi saldo menjadi 0 dan akun ini berhasil ditutup. Lalu untuk owners capital, yang pertama itu neraca keuangan. Yang awalnya saldo 820 dari investasi pemilik dan laba bersih mengkreditkan 255 dan saldo naik menjadi 1.700. Saldo turun menjadi 565 dan penarikan tidak ada, jadi tetap 565. Habis itu tabel yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Tabel neraca saldo setelah penutupan per tanggal 31 Desember 2025. Di kas ini debit 20, kas usaha sebesar 245, piutang usaha 300, perlengkapan 90, dan asuransi dibayar di muka 1.320, serta peralatan 1.200. Jadi itu total debitnya 3.175. Lalu untuk di kredit, akumulasi penyusutan sebesar 20, utang utilitas sebesar 45, bunga yang harus dibayar itu sebesar 5, pendapatan diterima di muka sebesar 30,
Wesel bayar sebesar 2.000 dan modal Natalie Colbel sebesar 1.075. Total kredit menjadi 3.175. Jadi total debit itu sama dengan total kredit. Artinya pembukaan sudah benar. Oke, untuk penutup bisa saya kasih ke Rika. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya kami sampaikan maaf bila ada kata atau kalimat yang kami ucapkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semua. Terima kasih.